Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Lubuk Dalam. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran Biologi Peminatan dengan guru pembimbing Ibu Roslina Siregar SPD MPD. Kami dari kelompok 1 terdiri atas 6 orang anggota, yaitu saya sendiri, Norliana Lutfia sebagai moderator. Selanjutnya, Feby Syahira Bangun sebagai presentator pertama, Lady Deborah sebagai presentator kedua, Lesti Aliza sebagai presentator ketiga, Siti Ayuning Pertiwi sebagai presentator keempat, Dian Natalia sebagai presentator kelima. Mari kita masuk ke pembahasannya. Keanekaragaman hayati adalah perbedaan antara makhluk hidup yang berbeda jenis, spesies, dan perbedaan ekosistemnya. Keanekaragaman hayati terjadi karena ada perbedaannya sifat seperti ukuran, bentuk, warna, fungsi organ, tempat hidup, ekosistem, dan lain sebagainya. Keanekaragaman hayati sangat penting dalam keberlangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Keanekaragaman dapat terjadi karena proses evolusi dan adaptasi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu lama yang akan membentuk makhluk hidup berbeda dengan asalnya sehingga akan menimbulkan spesies baru. Sedangkan adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda akan menghasilkan makhluk hidup yang berbeda pula. Perumusan masalahnya yaitu apa ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan apa upaya pelestarian terhadap keanekaragaman hayati. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui berbagai tingkat keanekaragaman hayati, untuk mengetahui keunikan keanekaragaman hayati di Indonesia, untuk mengetahui garis Wallach, garis Weber, keunikan hutan hujan tropis, pesisir, dan laut, untuk mengetahui ancaman terhadap keanekaragaman hayati, untuk mengetahui manfaat keanekaragaman hayati, dan untuk mengetahui upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita dengarkan penjelasan dari Feby Syahira Bangun. Kepada Feby, kami persilakan. Kata keanekaragaman dalam pikiran kita mungkin akan terbayang kumpulan benda yang bermacam-macam, baik ukuran, warna, bentuk, tekstur, dan sebagainya. Bayangan tersebut memang tidak salah. Kata keanekaragaman memang untuk menggambarkan keadaan bermacam-macam suatu benda yang dapat terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, ataupun jumlah. Sedangkan kata hayati menunjukkan sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup atau organisme penghuni biosfer. Keanekaragaman hayati juga disebut sebagai biodiversitas. Keanekaragaman atau keberagaman dari makhluk hidup dapat terbagi karena akibat adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat-sifat lainnya. Sedangkan keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terlihat dengan adanya persamaan ciri antara makhluk hidup. Jika diperhatikan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar, maka kita akan menemukan tumbuh-tumbuhan yang berbatang tinggi, misalnya mangga, beringin, kelapa, dan yang berbatang rendah misalnya cabai, tomat, melati, mawar, dan lain-lainnya. Dari hasil pengamatan atau observasi di lingkungan sekitar, kita telah menemukan adanya keberagaman dan keragaman pada makhluk hidup. Untuk lebih memahami uraian di atas, berikut ini adalah tingkat keanekaragaman hayati. 1. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan variasi genetik dalam spesies, baik di antara populasi terpisah secara geografis maupun di antara individu dalam satu populasi. Keanekaragaman yang terjadi secara alami adalah akibat adaptasi atau penyesuaian diri setiap individu dengan lingkungan, seperti pada rambutan. Faktor lingkungan juga turut mempengaruhi sifat yang tampak atau fenotip suatu individu di samping ditentukan oleh faktor genetiknya atau genotip. Sedangkan keanekaragaman buatan dapat terjadi antara lain melalui perkawinan silang,
hibridisasi seperti pada berbagai jenis mangga. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen yaitu padi. 1. Padi. Jenis-jenisnya yaitu padi ketan, padi wangi, padi pera, padi pulen, padi gogo, padi rawa, dan lain sebagainya. 2. Mangga. Jenis-jenisnya yaitu mangga manatagi, mangga madu, mangga gedong gincu, mangga aru manis, mangga cengkir Indramayu, mangga alpukat, mangga golek, mangga lali jowo, dan lain sebagainya. 2. Keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman hayati tingkat jenis dapat dilihat pada tingkat famili. Contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis yaitu 1. Keluarga polong-polongan. Jenis-jenisnya yaitu kacang kapri, kacang hijau, kacang merah, kacang panjang, kacang kedelai, kacang buncis, kacang Bogor, dan lain sebagainya. 2. Keluarga kucing-kucingan. Jenis-jenisnya yaitu cetah, jaguar, macan tutul, singa, harimau, dan lain sebagainya. 3. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yaitu 1. Ekosistem sungai. Komponen biotik ekosistem sungai yaitu ikan, katak, cacing, keong, serangga air, eceng gondok, alga, belut, ular, paku air, kiambang, kangkung, lumut, jamur, bakteri, dan lain sebagainya. 2. Ekosistem danau. Komponen biotik ekosistem danau yaitu ikan, alga, udang, ular air, pohon willow, alder, teratai, ganggang, eceng gondok, kura-kura, kerang air tawar, kodok, siput, zooplankton, fitoplankton, kumbang air, anggang-anggang, bentos, burung, dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Febi Syaira Bangun yang telah memberikan penjelasannya. Kini kita sudah tahu apa itu keanekaragaman hayati dan apa-apa saja tingkatan dalam keanekaragaman hayati, bukan? Selanjutnya, mari kita simak penjelasan dari Lady Deborah. Kepada Lady dipersilahkan. Indonesia merupakan satu dari 3 negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. 2 negara lainnya adalah Brazil dan Zaire. Selain dari kedua negara itu, Indonesia memiliki keunikannya yang tersendiri. Keunikannya adalah Indonesia memiliki tipe areal Indomalaya yang luas, juga tipe oriental, Australia, dan peralihannya. Selain itu, di Indonesia terdapat hewan dan tumbuhan yang langka, serta hewan dan tumbuhan endemik dalam pembagian terbatas. Selanjutnya, presentator ketiga yaitu Lesti Haliza. Kepada Lesti, kami persilahkan. Kini kita sudah tahu apa saja keanekaragaman hayati di Indonesia. C. Garis Wallace, garis Weber, keunikan hutan hujan tropis, pesisir, dan laut. Alfred Russel Wallace, sang penemu garis Wallace ini mengadakan penelitian mengenai penyebaran hewan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan hewan di Indonesia bagian barat dengan hewan di Indonesia bagian timur. Batasnya dimulai dari Selat Lombok sampai ke Selat Makassar. Oleh sebab itu, garis dinamakan garis Wallace. Batas ini bersamaan pula dengan batas penyebaran binatang dan tumbuhan Asia ke Indonesia. D. Manfaat keanekaragaman hayati. 1. Manfaat dalam ekonomi. Beberapa jenis kayu memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat di Indonesia maupun untuk kepentingan ekspor. 2. Manfaat dalam ekologi. Hutan hujan tropis memiliki nilai ekologis atau nilai lingkungan yang penting bagi bumi, antara lain: A. Merupakan paru-paru bumi. B. Dapat menjaga kestabilan iklim global. 3. Manfaat dalam farmasi. Manusia telah lama menggunakan sumber daya hayati untuk kepentingan medis. Selain pengobatan tradisional, pengobatan modern pun sangat tergantung pada keragaman hayati, terutama tumbuhan dan mikroba. 4.
4. Manfaat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan aneka flora dan fauna sudah sejak lama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hingga saat ini masih banyak jenis hewan dan tumbuhan yang belum dipelajari dan belum diketahui dan manfaatnya. Dengan demikian, keadaan ini masih dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan penelitian bagi berbagai bidang pengetahuan. Manfaat yang dapat diperoleh dari besarnya keanekaragaman hayati bagi masyarakat kita antara lain adalah: 1. Merupakan sumber kehidupan. 2. Merupakan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Mengembangkan sosial budaya umat Islam. Kini kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan garis Wallace, garis Weber, keunikan hutan hujan tropis, pesisir, dan laut. Serta kita sudah mengetahui apa-apa saja manfaat dari keanekaragaman hayati. Selanjutnya, presentator keempat yaitu Siti Ayuning Pertiwi. Kepada Siti kami persilahkan. Dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Majunya teknologi tentunya berdampak pada pemikiran manusia. Hal tersebut menyebabkan manusia ingin mengembangkan berbagai sektor yang terdapat dalam kehidupan. Namun terkadang manusia lupa bahwa berbagai kegiatan yang dilakukan tersebut berdampak terhadap lingkungan. Kerusakan habitat merupakan faktor utama penyebab kepunahan makhluk hidup. Adapun penggunaan bahan kimia secara berlebihan seperti pupuk dan pestisida yang dapat merusak keanekaragaman hayati yang ada. Di samping itu, manusia berupa pencemaran lingkungan juga dapat merusak keanekaragaman hayati yang ada. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Kegiatan-kegiatan negatif manusia yang sifatnya merusak keanekaragaman hayati yang ada antara lain sebagai berikut. 1. Penebangan liar dan penggundulan hutan. 2. Pencemaran lingkungan. 3. Penambangan liar. 4. Perburuan liar. Nah, kini kita sudah tahu dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan presentator kelima yaitu Dian Natalia. Kepada Dian kami persilahkan. Adapun beberapa usaha yang dilakukan untuk memperbaiki atau melestarikan keanekaragaman hayati tersebut adalah seperti penghijauan atau reboisasi, pemulihan, pelestarian ex situ maupun pelestarian in situ, serta penegakan hukum dan kebijakan nasional maupun internasional. 1. Reboisasi atau penghijauan. Penghijauan atau reboisasi dapat meningkatkan keanekaragaman hayati dengan cara menanam pohon-pohon baru di lingkungan yang kritis. 2. Pemulihan. Pemulihan adalah cara atau varietas unggul untuk melakukan persilangan kawin. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati adalah tanggung jawab kita bersama yang harus dikuat dan juga harus ketat. Karena saat ini banyak sekali tumbuhan maupun hewan endemik di Indonesia yang sudah diambang kepunahan. Dan untuk itu ada beberapa cara untuk melakukan pelestarian tersebut. Seperti 1. Pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Misalnya seperti mendirikan cagar alam Ujung Kulon dan juga Taman Nasional Komodo. 2. Pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Misalnya seperti penangkaran hewan di dalam kebun binatang. Contohnya Taman Raguana dan Taman Safira Bogor. Dari presentator kelima kita sudah tahu apa upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Roslina Siregar, SPD MPD, selaku guru pembimbing mata pelajaran biologi peminatan. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh anggota yang telah membantu menyelesaikan tugas mata pelajaran biologi ini. Kami menyadari bahwa presentasi yang kami buat ini masih banyak kekurangan.
Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun kami nantikan. Demi menyempurnakan makalah yang kami presentasikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.